Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-395. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-395 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Emcor, Best, Soci, Nickel, UNTR, dan saham JRPT. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan kembali melihat atau mereview pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG di hari ini kembali menyentuh all time high-nya di 6.714, yang mana itu merupakan all time high yang cukup bagus, namun sayang sekali closingnya harus dibanting minus 0,6% di level 6.651. Tapi tidak masalah, yang penting sudah memecahkan rekor di level 6.693, sudah bisa lewat di 6.700. Tidak masalah dia koreksi dulu untuk mungkin nanti di akhir tahun atau di tahun depan bisa sampai ke 7.000. Transaksi hari ini 11,6 triliun dengan 212 saham naik, 304 saham turun, dan 155 saham yang bergerak stagnan. Untuk net foreign tercatat ada sell sebesar 344 miliar rupiah. Oke, selanjutnya kita akan review saham pertama, yaitu saham Emcor, di mana saham Emcor tutup minus 0,77% di harga 129, di mana level PBL atau level support terkuat dari Emcor sendiri berada di harga 127, yang mana artinya indikator menunjukkan bahwa Emcor sudah masuk ke dalam low risk. Selama dia masih bertahan di atas 127, tentu ini bisa dibeli dengan range buy 127 sampai dengan 129, dan prepare cut loss jika dia turun di bawah 125, bisa pasang cut loss di bawah itu, dengan target kenaikan adalah menuju ke PBH di 135 sampai 136. Akan tetapi kalau misalkan opening Emcor langsung dibanting di bawah 127, tentu lebih baik kita wait and see. Kita hanya akan beli kalau memang Emcor masih bisa kuat bertahan minimal sama dengan 127. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, jelas ini masih belum menarik baik dari volume maupun strukturnya. Next kita punya saham Bekasi Fajar Industrial Estate dengan kode emiten BEST, di mana saham BEST ditutup naik tipis 0,77% di harga 130. BEST sendiri juga sama, dalam indikator The Golden Cross menunjukkan bahwa sudah low risk dengan level PBL atau level support terkuat ada di 128, yang mana artinya ini bisa kita beli dengan range buy 128 sampai dengan 130, batasi cut loss kurang lebih di 125, 126, dan untuk target kenaikan adalah menuju PBH di 140 sampai dengan 143. Sekali lagi, kalau memang dia masih bisa kuat bertahan minimal sama dengan 128, tentu kita bisa ikut rule yang tadi. Tapi kalau misalkan ternyata opening langsung dibanting di bawah 128, tentu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham BEST. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume masih belum terlalu menarik, tapi secara structure ini sudah mulai menarik untuk saham BEST. Next kita punya saham Soci Lines dengan kode emiten Soci, di mana saham Soci ditutup minus 1,76% di harga 224 setelah mengalami rally yang cukup bagus, dan dia kemudian mengalami satu koreksi, di mana koreksi ini masih bisa bertahan atau masih bisa kuat berada di atas level PBH, yang mana saat ini level PBH adalah level support terkuat untuk saham Soci. Selama dia masih bertahan di atas 216, tentu yang sudah punya barangnya tidak perlu khawatir, tetap hold saja karena itu hanya koreksi sehat. Kecuali ketika dia tidak mampu bertahan di atas 216, turun di bawah itu, lebih baik yang sudah punya barang, yang sudah cuan, ya lebih baik di taking profit dulu. Nanti kita tunggu lagi di level 190, di mana itu adalah level PBL. Akan tetapi bagi yang belum punya saham Soci, tentu kita harus lihat lagi apakah level 216 ini bisa dipertahankan atau tidak. Kalau dia koreksi lagi tapi bisa bertahan di 216, maka bisa dipakai juga sebagai titik entry. 216, 218, target ke 240, dan prepare cut loss kurang lebih di 212 atau 210. Akan tetapi kalau memang ternyata opening dibanting terus di bawah 216, kita tidak sempat beli,
lebih baik, lebih bagus kita wait and see dan tunggu lagi di sekitaran area PBL, yaitu kurang lebih di harga 190. Kalau dari sisi broker summary, memang di sini terlihat secara volume ini menarik dan secara struktur ini juga menarik. Tapi secara teknikal ini masih cukup beresiko. Kita harus lihat lagi apakah dia mampu tidak bertahan di level 216. Kalau dia mampu bertahan di situ, maka potensi upside itu terbuka lebar, peluang besar dia menuju ke 240. Next kita punya saham Platina Nusantara dengan kode emiten nikel, di mana saham ini tutup minus 0,46% di harga 1095, di mana setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, saham nikel kemudian mengalami konsolidasi sideways dengan berada di atas dan dekat PBL. Ini merupakan salah satu ciri saham yang saya sukai karena ini masuk ke dalam screener saya, di mana pertama dia sudah jatuh cukup dalam dari titik tertingginya. Setelah itu dia mengalami sideways beberapa hari, beberapa candle, dan itu berada di atas level PBL. Karena PBL-nya di 1090, sedangkan closing di 1095, tentu ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Kalau memang teman-teman ingin membeli, level buy-nya adalah di 1090 sampai dengan 1095, prepare cut loss di 1060, dan untuk target kenaikan adalah menuju ke 1170 sampai dengan 1215. Akan tetapi kalau misalkan besok opening nikel langsung dibanting di bawah 1090, tentu kita jangan masuk. Kita lebih baik wait and see. Kita hanya akan entry kalau memang PBL itu bisa dipertahankan, atau kalau dia sudah turun di bawah 1090 dan bisa naik lagi, bisa rebound kembali, nah itu kita baru bisa buy on breakout lagi. Tapi kalau terus turun, terus jebol, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kalau untuk transaksi dari broker summary, bandermologinya karena sepi, tidak sampai 1 miliar, maka kita skip untuk bandermologi dari saham nikel. Next kita punya saham United Tractors dengan kode emiten UNTR, di mana saham ini tutup naik 1,89% di harga 22.800, di mana saham UNTR juga sama, setelah mengalami satu penurunan yang cukup dalam, kemudian dia mencoba untuk sekarang kuat bertahan di area pentingnya, level support terkuatnya di 22.300, artinya cuma selisih 500 poin dari harga penutupan terakhir dengan level support terkuatnya. Jika teman-teman ingin membeli UNTR, maka pastikan level 22.300 itu bisa dipertahankan. Ya, selama masih bertahan di atas ini, maka UNTR ini masih sangat aman dan masih sangat punya potensial yang kenaikan yang bagus. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena risk rewardnya begitu menarik ya. Potensi upside bisa sampai ke 24.775, namun potensi lossnya cuman paling di bawah 22.300. Jadi kalau teman-teman beli, cut loss di bawah 22.300. Tapi kalau misalkan ternyata dia rebound, maka potensi upside-nya bisa sampai ke 24.775. Kalau dari sisi broker summary, untuk UNTR memang secara volume structure ini menarik. Jadi selama dia bertahan di atas 22.300, tentu bisa menjadi pilihan yang menarik untuk UNTR. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-395 hari ini adalah saham JRPT, di mana saham Jaya Real Property Tbk ini ditutup stagnan di harga 490, sempat bergerak ke 488, tertinggi di 492, dan dia bergerak konsolidasi sideways, dan sideways-nya cukup tinggi sebenarnya karena dia dari 454 sudah naik sampai ke 510, kemudian turun sedikit dan dia sideways. Ini kalau dia tidak mampu bertahan di PBL-nya yang mana adalah tepat juga di harga closing hari ini, maka potensi penurunan itu terbuka sangat lebar, bahkan bisa kembali ke level 450-an. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli JRPT, pastikan 490 ini tidak ditembus ya. Jadi kalau sudah beli di 490, 492, maka langsung prepare cut loss di 482 sampai dengan 484. Kita pasang space di sana. Kalau memang ternyata kena atau masuk area sini, ya lebih baik kita cut loss saja. Tapi kalau memang bisa kuat bertahan, maka dia punya potensi untuk kembali bangkit bisa sampai 500, bahkan ke 40 hari harga tertingginya di 510. Kalau dari sisi broker summary, jelas ini terlihat belum terlalu menarik untuk saham JRPT. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-395 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share.
agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.